Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Halo, apa kabar Indonesia? Apa kabar Jawa Barat dan apa kabar Tasikmalaya? Khususnya kota Tasikmalaya, tempat kelahiran saya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertandingan barusannya selesai antara Persib Bandung dan Rans United. Dan sebenarnya malam ini adalah dilema buat saya karena semua tim favorit saya main ya, dari mulai timnas Indonesia, Persib Bandung dan Manchester United main semuanya. Bingung dah, berarti bingung kumaha atuh di luarna main bebarengan ya. Final sekarang Indonesia melawan Vietnam barusan skor masih 0-0 sampai menit 73 dan Persib alhamdulillah sampai menit terakhirnya peluit kedua dibunyikan Persib menang 2-1 dan MU masih dalam kondisi kalah 2-1 pada menit 34. Rodet warga MU, moga-moga MU bisa menyusul melawan Nottingham Forest ya. Oke, saya doakan. Sekarang kita bahas Persib dulu. Oke, ciao, kita mulai. Persib barusan dilakukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau lebih dikenal GBLA ya. Lalu wasitnya kita dipimpin oleh Armin Dwi Suryatin yang barusan dengan asisten Benny Andriko dan Sulaiman Simatupang. Itu asisten wasit yang memimpin pertandingan barusan antara Persib melawan Rans United. Oke, kita sekarang bahas formasinya. Oke. Formasi Persib barusan menggunakan formasi 4-3-3 yang dimana di tukang atau di belakang, di tukang orang Sundanya. Di belakang ada kiper yaitu tidak tergantikan Petrol, lalu ada Sato di sayap kiri, ada back kiri ya. Lalu ada Alberto Rodriguez, lalu ada Quiver dan ada Kakang Rudianto. Untuk malam ini Kakang dan Alberto saya acungi jempol ya. Dan khususnya Sato luar biasa mainannya si Satonya. Bukan nama keadanan si Sato malamnya barusan main untuk si Sato kieu mainan jadi Persib aman. Oke. Lalu kita maju ke depan. Lalu ada Madinda ya, lalu ada Erianto dan ada Klok. Dan ini gelandang yang luar biasa ya, tiga-tiganya pemain ofensif ya, luar biasa bertahan dan ofensif sangat berimbang ya, jadi seimbang antara menyerang dan bertahan dua-duanya bagus ya. Lalu kita ke depan ada Edo Febriansa, ada Ciro dan ada Pet Butuan. Oke. Dan yang jadi luar biasa barusan itu adalah karakter dari si Edo ya, sekarang dia berubah dari back kiri menjadi sayap kiri dan itu membuat dia mantap ya, dan sudah teruji dia selama ini bagus menjadi sayap kiri ya. Oke. Dan kita tahu di sayap kiri itu sudah banyak ya, ada Febri termasuk ada Wildansya, jadi emang persaingannya ketat jadi Persib untuk sayap kiri ya, dan sayap kanan mungkin Pret dan Ciro ya kalau ada Silva. Oke. Lalu kita bahas ke pertandingannya. Dan pertandingan itu pada babak pertama luar biasa keras ya, dimana terdapat 5 kartu kuning pada babak pertama. 5 kartu kuning pada babak pertama itu sangat luar biasa, dan itu berarti menandakan pertandingannya keras sekali ya. Itu diperlihatkan kartu kuning yang dilakukan oleh Eka Ramdhani, Irianto, Butuan juga dapat kartu kuning. Lalu Federasi Tanggangnya dari Rans, dan lalu Alberto Rodriguez dan Mairauje. Nah, itu semuanya pada babak pertama ya, dari menit 4, menit 12, menit 34, 36 dan 44. Berarti itu membuatkan babak pertama sangat keras sekali pertandingannya, dan beruntung pada menit ke-16 Pet Betuan mencetak gol, dan itu merupakan kolaborasi sangat baik ya, itu chemistry-nya mereka sudah terjalin ya. Pet mencetak gol hasil kolaborasi antara kepintaran di Klok dan kecerdasan si Ciro memberi luang kepada Pet bergerak, karena Ciro mempengaruhi pertahanan musuh, akhirnya si Pet bisa lolos dari blok musuh. Jadi si Klok memberikan umpan ke si Pet dan menendang, akhirnya gol 1-0 untuk Persib Bandung. Dan memang babak pertama tadi sudah bilang itu merupakan pertandingan yang sangat keras ya babak pertama, karena terjadi 5 kartu kuning ya, itu kan sangat luar biasa, berarti pertandingan sangat keras sekali ya. Dan emang babak pertama Persib emang cukup dua-duanya emang ya agak saling serang ya, tapi emang Persib lebih dominan untuk menyerang karena Persib main di kandang. Oke, kita ke babak kedua. Nah, di babak kedua permainan tetap ya Persib melakukan ofensif, tidak bertahan meskipun sudah unggul 1-0, Persib tetap menyerang ya. Tapi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain tengah. Emang tengah itu kurang kesalahan sih, emang kurang
kurang dalam menjaga pertahanan musuh sehingga banyak serangan-serangan dari Rans itu masuk ya ke dalam, dan itu sangat membahayakannya. Banyak di antaranya serangan dari pemain Jepang yang dilakukan oleh Rans United dan si Tapinho. Nah, ini luar biasa, Tapinho bahaya ya, meskipun dia pergerakannya tidak terlalu cepat tapi dia ball posisinya bagus sekali ya. Dan emang terbukti pada menit 68 Tapinho ya dapat memperkecil kedudukan, tapi itu setelah Klok membuat gol 2-0 ke Rans United. Dan ini proses Klok juga luar biasa ya, dimana itu adalah hasil kerjasama antara Ciro dan Klok. Dan ini gol tercipta di saat ada kesalahan dari Rans United di saat menyerang dan terjadi serangan balik. Klok mau ngambil bola dan si Ciro sudah di depan mengarah ke arah pertahanan musuh, dan pemain Rans cuma ada 2 orang ya. Jadi si Ciro berduel dan akhirnya menang, dan bola dioper ke Klok, dan Klok dengan pintar mencetak gol dengan indahnya, dan terjadi gol kedua dan 2-0 untuk Persib Bandung. Dan barusan sudah saya sampaikan Tapinho emang pemain bagus ya, dan itu sebenarnya gol keberuntungannya itu dari heading, karena kan si Tapinho duelnya sama si Sato ya. Dan emang karena kan kita tahu Sato kan pendek, Tapinho tinggi ya, nah mungkin karena itu faktor bisa terjadi gol antara Persib atau si Tapinho bisa cetak gol ke gawang Persib. Dan tadi sempat saya bahas kenapa Kakang ya, sepertinya Kakang ada kesalahan di sini, ada kesalahan Kakang. Kenapa tidak langsung dia memblok bola atau menendang bola, kalau dia malah protes dulu ya. Kayaknya dia mungkin menganggap itu pelanggaran dulu kepada Sato, dan dia menganggap itu gol tidak disahkan oleh wasit. Ternyata itu gol adalah sah. Dan si Kakang harusnya itu mau buang bola dulu, jangan membuat protes dulu, dan akhirnya gol kan tidak, kalau sudah gol susah untuk digagalkan, dan itu akhirnya menjadi skor 2-1 untuk Rans United. Makanya itu sebetulnya kesalahan Kakang, bukan salah tentunya. Nah, Kakang harusnya sebagai back itu jangan dulu protes ya. Jadi biasakan back itu jangan dulu protes, tapi tendang dulu bola keluar dari pertahanan, itu kan membahayakan. Dan buktinya barusan gol tercipta karena Kakang menganggap itu pelanggaran. Nah, saya lihat banget si Kakang waktu itu dia terkesan membiarkan waktu gol sudah mendekati gawang, dia tidak menendang tapi malah mengejarnya gitu kan, karena melihat dulu Sato jatuh oleh si Tapinho. Nah, itu mungkin kesalahan dari Kakang ya, karena dia kurang defense-nya kurang ya. Jadi dia harusnya sebagai posisi back itu harus berpertahanan semaksimal mungkin, apapun bolanya kondisinya, mau offset mau apa, pokoknya bola tenang dulu sing jauh dari pertahanan kita ya. Jadi jangan sampai terjadi gol seperti barusan. Tapi tidak apa-apa, mungkin itu ada semua sepak bola, ada kesalahan-kesalahan seperti itu, sudah biasa. Dan akhirnya pertandingan tetap ya saling serangnya, dan luar biasa emang Rans United emang di menit 68 ke sana luar biasa mainnya. Persib juga dibuat ketar-ketir ya oleh serangan-serangan dari Rans United. Untung Persib mempunyai pertahanan yang baik, Sato yang Sato luar biasa dia mempertahankan wilayahnya, dan terbukti tidak terjadi gol lagi setelah Sato bermain ofensif, dan Kakang juga bagus kembali, dan si Alberto juga bagus. Dan ini yang sangat saya suka, ditunggu-tunggu saya, pokoknya idola baru di Persib Bandung. Siapa dia? Ya, dia adalah Arsan Makarim. Nah, dia pemain hebat ya. Barusan saya melihat dia akan menggantikan dari Fred Butuannya pada menit 66 ya, dan itu sangat luar biasa pergerakannya, umpannya, dan dia dalam ofensifnya luar biasa, dan dia penetrasi ke dalam gawang pertahanan musuh keren sekali ya. Dia kecil ya, jadi saya seperti melihat sosok Messi ya dalam Arsan Makarim. Mungkin bukan membesar-besarkannya, tapi emang karakteristiknya si Arsan Makarim kayak Messi ya, dia pergerakannya lincah dan cepat lagi ya, waktu Messi masih muda ya. Jadi saya punya idola baru di Persib, yaitu Arsan Makarim, keren. Semoga Arsan makin sini makin hebat, dan makin ke depan makin jadi pemain hebat, dan masuk timnas juga senior, bukan apa. Sok masih usia 21 tahun ya, yakin si Arsan akan jadi pemain hebat di masa depan. Oke. Itu mungkin review yang dapat saya sampaikan pertandingan barusan antara Persib Bandung melawan Rans United. Hidup Persib, bukan namanya minggu depan Persib sing menang dehnya, bukan nama Persib sing terus menang. Dan melihat pertandingan barusan belum saya sampaikan, jadi hasil 2-1 barusan membuat Persib yang menjadi posisi agak naik jadi ke-10 ya, kemarin kan ke-14 ya. Sekarang posisi ke-10 dengan 10 pertandingan, dalam 10 pertandingan memenangkan 3 menang, 5 draw ya, 5 seri, kalahnya 2, dan
Akhirnya Persib mempunyai poin 14 ya, jadi poin 14 Persib menjadikan posisi ke-10 untuk saat ini ya, dan moga-moga kedepannya Persib menang terus dan terus brengsek ke atas ya. Dan meskipun Ran barusan kalah, Ran masih di posisi keempat ya, karena Ran di awal-awal musim mainnya keren ya, dan emang di atas sekarang ada Madura United yang tidak disangka-sangka sudah mencapai poin 20, tapi pertandingan masih panjang ya, babak pertama juga belum selesai. Jadi saya harapkan Persib pasti bisa terus melaju kemenangan dan mendapat poin terus menerus dan menjadi juara di akhir musim pokok namanya. Yuk atas saking halawanya bahas Persib Bandung, hidup Persib menang deh atau saya banyak. Dan sebentar lagi moga-moga MU juga menang ya, karena barusan pas saya mau bikin konten MU dalam posisi kalah. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan saya berikutnya, musik, sepak bola, dan misteri. Sampai jumpa lagi Indonesia, sampai jumpa lagi Jawa Barat, sampai jumpa lagi Tasikmalaya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.